dorong ke nomor 17. Ya, Nah itu pasti membuat mereka semakin semangat juga dan evaluasi mereka harus semakin detail lagi. Karena mau tidak mau harus lolos mereka untuk ke Super Weekend ketiga kita. kita melihat ini dia dari Chua V Gaming. Tim yang hanya kita lihat di hari Selasa dan Rabu karena setiap weekend mereka tidak ada. Betul, ini juga nih hal penting V-Gaming. Tentu bisa dibilang perjalanan mereka belum selesai. Apakah mereka bisa ngenero kali ini? Ya, ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menerokan diri mungkin ya. Iya. Bisa kita katakan karena untuk region Indonesia kita benar-benar sangat takjub dengan performa dari Nero di minggu yang kedua. Waktu itu di Super Weekend yang kedua PMPL Indonesia. Tapi dari sisi lain ternyata Yuhai berenang-renang terlebih dahulu kali ini. Yang bermain adalah Yuhai. Ini adalah di hari terakhir. Ini adalah line up hari terakhir ya. Betul. Di Super Weekend kemarin. Berarti Ryzen kembali Ryzen yang tidak tidak bermain, untuk betul. di minimal match kali ini ya. Kita nggak tahu match-match kedepannya apakah Ryzen bakal bermain atau enggak. Tapi Yuhai melakukan defensive drop di awal-awal di mana dia mungkin sadar tadi daerah farm kanan. Itu langsung dimulai dikunci oleh lawannya dan itu membuat seorang Yuhai akhirnya ngedrop di laut menunggu untuk dijemput dan sekarang dengan adanya UAS yang sudah dikendarai Liquid sudah berhasil mengamankan Yuhai. Ya, kali ini sudah ada penjemputan yang terjadi menuju ke area lain untuk melakukan looting juga dari MS Chonburi, Ponzai, Pops dan juga yang lain. Jasper akan terus bergerak, nampaknya mereka keluar dari arah Rozok menuju ke area atas. Kali ini sudah melakukan penyeberangan karena kita tahu bersama tempat mereka harusnya ada di Yasnaya tapi tadi cukup jauh. Betul, mereka harus ke Yasnaya tapi untungnya masih juga cukup selamat mereka. Bahkan dapetin beberapa 4 kendaraan sudah dikumpulkan juga oleh tim MS Chonburi kali ini dan sekarang langsung OTW ke arah Yasnaya. Kita bakal lihat juga tampaknya di awal-awal kali ini tidak ada yang fight. Tadi memang ada potensi fight antara BTR dan juga dari tim Eagle Esport. Tapi dari Yuhai melakukan defensive drop dan mengamankan mereka. Tapi ternyata adanya sedikit tukeran peluru tadi di antara VGM dan juga Korpai. Korpai dibawa ke setengah health tapi tidak sampai ditumbangkan. Ya, kembali kita melihat juga Chua yang nampaknya masih terus akan coba melakukan lootingannya saja, tidak memperdulikan pemain-pemain dari Face Clan yang berada di area dekat dengan dirinya. Kita berpindah ke arah tim yang tadi sempat ingin atau bisa sebenarnya untuk melakukan fight di awal-awal dengan Bigetron yaitu Eagle Esport tapi tidak terjadi. Dan kita melihat juga dari seorang Parajin bahkan tidak mendapatkan sebuah weapon sama sekali. Ini adalah lootingan pertamanya karena di awal nampaknya langsung mendapatkan sebuah kendaraan. Sesuatu yang memang sangat-sangat diidam-idamkan saat di early game langsung dapat kendaraan. Betul, dan kita sempat ngintip juga ke arah tim APG. Tim yang menurut gue pribadi ya, punya rotasi paling unik kalau main di Wrangle. Dia itu di awal-awal, looting bener-bener seadanya doang. Bahkan sampai menit keempat, dia itu selalu nyampe ke titik tersebut. Rumah biru di atas Bukit Kentang. Oke. Selalu kayak gitu mainnya. Menjadi sangat menarik juga ya permainan dari APG. Kita akan melihat nanti seperti apa dari tim ini. Dan sampai sekarang pun masih konsisten mereka untuk menjalankan strategi tersebut ya. Dan masih berhasil gitu. Betul, kalau tadi gue sempat ngintip-ngintip ya di beberapa match-match sebelumnya juga. Mereka tuh sering ketemu sama YG. Yang dari Gatka suka terobos juga ke arah tengah. Nah, kita melihat juga DX yang kembali kali ini bermain dan mereka pastinya akan menjadi pemilik dari Pochinki-nya lagi. Namun kita berpindah ke arah Voke OP. Pemain yang sangat luar biasa karena sempat mendapatkan 11 elimination sendirian menjadi rekor tersendiri di PMPL Seat Championship Season yang keempat. Kita melihat juga Voke kali ini masih terus akan memaksimalkan lootingan-lootingannya di area SMB. Kembali akan nampaknya masih belum ada gangguan dari pemain-pemain Axis Red Ones dan kita berpindah juga ke arah pemain dari Onyx kali ini yang nampaknya juga masih terus akan melakukan sebuah pergerakan untuk melakukan looting-looting saja, mengumpulkan utility, mengumpulkan peluru juga dan ini adalah mode minggu terakhir. Iya. Sangat pasif, mode minggu terakhir is on. Betul. Sebenarnya bukan pasif ya kita bilangnya, lebih ke defensif. Karena kan minggu-minggu awal ya orang pede aja lewat jalanan. Toh gue gak tahu ada musuh atau enggak. Minggu terakhir mereka tuh udah tahu jalan ini suka ditunggu sama tim X. Gue tunggu dulu dikit deh, tunggu dia lewat, tunggu dia jalan. Kayak gini nih, si Geek. Kayaknya dia juga punya gambaran bahwa suka ada tim yang ngisi area-area ini. Jadi dia bermain lebih pasif tapi sekarang dari Sembai dia nggak turun dari kendaraannya. Dia menggunakan vision yang diluaskan dari kendaraan dia untuk ngebuka map juga sekaligus dia ngisi bensin. Ya betul, mungkin saja kita melihat kali ini sebuah tembakan yang akan terjadi tapi tidak kembali nampaknya. Dari Sembai masih terus akan bergerak lagi karena dia tidak tahu karena ada Sen OP di area ini, justru Sen OP lah yang sudah mendapatkan sebuah informasi yang sangat-sangat berharga dari seorang Sembai. Tapi kita berpindah juga kali ini nampaknya dari seorang Sen melakukan tembakan menuju ke arah UAZ yang dikendarai oleh satu pemain yaitu Sembai. Belum berhasil lagi mendapatkan sebuah hit pun ternyata belum ada yang masuk ke arah Sembai. Oh tapi lihat dari Onyx sudah ngirim 2 pemain, mereka menuju ke
juga ada seorang Saint OP di mana Saint di flank dari samping oleh Jeff dan langsung ditumbangkan. Tampaknya dari Saint tidak menyangka bahwa ada 2 player yang sudah ready, bahkan 3 player yang sudah ready untuk menyambut flank dia tadi, dan Sembai selamat. Bahkan tidak sampai kenok, tapi cukup sekarat tadi. Dan ini tentu menjadi pukulan bagi tim Geek Fam, kehilangan satu member mereka pada menit 6 di awal permainan. Ya, sangat dirugikan sekali pemain-pemain dari Geek Fam karena satu pemainnya tadi yang sebenarnya harusnya melakukan HBD tapi ternyata dia ter-HBD oleh seorang Jeff, pemain yang sempat bermain untuk Fast Clan, kali ini bermain untuk Onyx, tim yang juga berasal dari PMPL Thailand. Namun kita berpindah kembali ke arah Axis Red Ones. Voke yang langsung bergerak nampaknya dari arah SMB-nya, dan kita tahu bersama harusnya ada tim yang langsung menuju ke area jembatan kiri yaitu Infinity. Betul, tapi kalau kita lihat sekarang juga ya, tampaknya di awal-awal Baratoran dipulangkan ke area lobby, Infinity pun kayaknya nggak ada di game kali ini. Harusnya Infinity tidak bermain karena mereka ada di grup E ya. Makanya dari tim Axis sebenarnya turun di area SMB-nya. Dan biasanya tim selain Infinity itu jarang ada yang ngunci ke arah jembatan, kecuali memang tengah-tengah zona di sana. Dan ini dia salah satu player yang di highlight juga untuk game kali ini, ada RRQ Asa dengan 23 elim, 5.236 total damage, dan juga longest distance elim di 301 meter. Pemain yang bisa dibilang cukup nge-up ya season kali ini. Sangat-sangat nge-up sekali seorang Asa, pemain yang sempat bersinar juga sebenarnya bersama dengan Voin saat bermain di season yang ketiga, namun tidak terlalu ter-highlight, tidak terlalu terlihat, dan dia sangat berkembang sekali bersama dengan tim yang sekarang yaitu RRQ Ryu. Bahkan ini menjadi turnamen internasional pertama untuk Asa harusnya. Betul, di musim kedua dia sebagai pro player. Sangat luar biasa sekali pemain yang satu ini menjadi andalan, menjadi seorang pemain yang juga menjaga asa dari RRQ Ryu. Bahkan sampai saat ini pun RRQ Ryu masih memiliki kesempatan untuk setidaknya berada di 16 besar terlebih dahulu. Karena kalau kita berbicara untuk menuju ke PMGC langsung melewati slot Super Weekend, RRQ Ryu menjadi salah satu tim yang sangat sulit sekali karena mereka sempat skip satu Super Weekend. Betul, tapi sementara masih aman. Masih aman. Mereka ada di peringkat ke-15 ya, di atasnya tim GD di 16, 17 tuh YG, NFT 18 kalau nggak salah ingat. Dan tentu hal ini bukan bilang mereka aman ya, mereka masih punya 1 minggu yang sekarang ini wajib mereka lolos ke Super Weekend. Ya, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri juga untuk Asa dan juga pemain-pemain RRQ Ryu yang lain. Namun kita berpindah ke arah seorang Zuxi yang kali ini nampaknya menjadi seorang palang pintu kembali, menjadi pemain yang mencari informasi di manakah lawan-lawannya. Pergerakan juga dibangun oleh 2 tim yang tadi sempat fight. Pemain-pemain Geek Fam menyisakan 3 pemainnya saja karena terculik tadi oleh seorang pemain dari Onyx. Betul. Dan sekarang kita bakal lihat kayaknya juga ya dari Geek Fam. Mereka sudah mulai rotasi, kayaknya mereka sadar bahwa tadi ada Onyx yang lagi menyeberang jembatan. Mereka sedikit tarik mundur juga dari tim Geek Fam, tidak mau satu arah rotasi dengan lawannya. Apalagi mereka punya informasi bahwa Onyx ini lengkap 4, belum ada yang dipulangkan ke arah lobby, dan mereka ready untuk berperang. Kan lihat Onyx langsung ngambil lower groundnya. Dan dengan zona yang mentalnya nggak ada, wah, nggak ada ampun-ampunan dan mentalnya dah. Mentalnya bener-bener kiri bawah total sampai motongin laut. Ini pasti membuat tempo permainan semakin cepat, apalagi di daerah-daerah Ferry Pier. Ya, ini membuat tim-tim yang berada di area kanan atas seperti RRQ yang masih menjaga di area tersebut harusnya bertemu dengan banyak tim. Kita melihat saja dari RRQ itu udah ketemu sama MSC karena MSC dari Yasnaya, lalu juga ada tim Secret harusnya yang tadi berada di area atas Rozok atau dekat-dekat Rozok. Betul, kayaknya dari tim MSC juga bakal bermain dengan tempo yang lebih lambat sih, mengikuti Blue Zone juga. Mengingat mereka harus telat, kalau sekarang mereka buru-buru, yang ada mereka nyampe ke arah zona ketika semua tim udah nyampe, udah ready. Itu malah bisa di take down, dan ini dia kita bakal lihat ada clash kecil terjadi di antara FaZe Clan dan juga VGM. Spray down dari Corpai menuju ke arah lawannya membuatnya low, dan akhirnya di-knock juga oleh temannya Tony K yang sudah langsung siap untuk menyambut kedatangan dari tim VGM. Bahkan 2 player di knockout kali ini membuat tim VGM hanya menyisakan 2 player lagi. Tapi lain sisi dari kill feed kita tampaknya dari BTR juga bakal berperan kali ini, kehilangan seorang Liquid untuk sementara waktu, tapi kita bakal fokus ke arah FaZe. Dan mereka bakal melakukan spray down ke arah Porsche, belum menumbangkannya, dan Porsche bersama dengan Tom, 2 player terakhir VGM akan coba cabut dan menyelamatkan placement point mereka. Ya, ini adalah hal terbaik yang bisa dilakukan oleh VGM karena memang mereka menyisakan 2 pemain saja. Namun kita berpindah ke arah yang lain karena Bigetron Retalians ternyata bermain atau fight bersama dengan Xavier berada di area ini. Frankie melemparkan sebuah granat terlebih dahulu menuju ke arah depan karena sudah sangat siap sekali tadi. Yuhai sedang melakukan healing terlebih dahulu, tapi ternyata itu dia Frankie, granatnya connect ke arah seorang Yuhai. 2 yang masih bisa nembak dari Bigetron Retalians. Betul, dari Lamborghini bakal maju ke depan juga. Kita bakal lihat dari tim DX tampaknya punya keunggulan anggota 4 lawan 2. Luxi, Zuxi bakal coba tarik mundur kali ini, di mana Yuhai sudah dipulangkan ke lobby, tapi Zuxi terkena spray juga oleh Lamborghini, menyisakan Luxi seorang diri. Kali ini harus tarik mundur, coba menyelamatkan placement point dari tim BTR, dan tentu menjadi pukulan keras bagi tim BTR kehilangan 3 member mereka di awal-awal. Ya, sulit keadaannya untuk Bigetron Retalians karena tadi satu persatu pemain-pemain mereka ter-take down, bahkan tidak ada backup yang dilakukan juga. Sangat sulit karena memang saat
pemain-pemain dari Xavier mendapatkan knock, mereka langsung maju, langsung barbar sekali mereka untuk mendapatkan knock selanjutnya dan berhasil untuk mendapatkan sejauh ini 3 sudah didapatkan oleh Xavier. Xavier juga memiliki sebuah target untuk lolos ke Super Weekend karena mereka skip di Super Weekend yang kedua padahal mereka menjadi pemuncak klasemen waktu itu. Betul, ini menurut gue salah satu tim dengan anomali hasil yang cukup besar sih. Minggu pertama bener-bener mendominasi banget. Minggu ketiga, kalau yang gue lihat so far sih mereka melakukan evaluasi yang luar biasa. Di awal-awal pede banget untuk fight, bahkan langsung dapetin 3 poin di menit-menit awal kali ini ya. Dan ini menjadi suatu angin segar juga bagi tim DX untuk kembali mencari performa terbaik mereka. Dan baru ngomong-ngomong galak, tampaknya dari seorang Lamborghini kembali menemukan targetnya, menumbangkan satu pemain dari tim APG. Membuat APG sekarang dalam kondisi yang kurang baik. 3 player tersisa itu pun ada split di antara player yang kenok. Ya, bahkan belum ada sebuah follow up untuk melakukan revive. Nampaknya kita melihat hanya ada satu pemain yang juga cukup lama karena tidak memiliki sebuah kendaraan kali ini. Seorang Shroud, oh ternyata kendaraan belum dinaiki, berada di arah belakang. Dan kita melihat kali ini pemain-pemain dari APG yang lain yang sedang melakukan sebuah split juga tidak ada pergerakan yang dilakukan. Mereka hanya menunggu aja di area tersebut. Betul, kita lihat juga dari tim DX tampaknya pengen mengkonfirm eliminasi mereka ke arah tim APG. Tapi di lain sisi terlihat tim-tim sudah mulai menuju kembali ke arah zona di mana kalau kita perhatikan sekilas memang dari arah laut tidak ada yang naikin pasti kan. Nggak mungkin ada yang bisa masuk ke arah laut dengan kendaraan mobil. Tapi di arah Quarry pun masih kosong. Bukit-bukit Quarry menjadi tempat yang enak banget menurut gua kalau ada tim yang bisa ngambil. Ya, dan dengan circle seperti ini yang ada di pikiran saya pertama adalah kenapa bukan Genesis Dogma yang lagi main? Karena ini circle-nya mereka harusnya. Betul, ini circle-nya EVOS dan gede banget dah. Iya. EVOS saat ini sedang fight, kita melihat juga ada pemain-pemain dari Axis Red One berada di dekat dari seorang Laser melakukan proning terlebih dahulu. Berada di area atas, di area balkonnya. Nampaknya kita akan maju juga kali ini. Satu pemain yaitu Heinub sedang menuju ke arah dalam. Akan coba naik ke arah atas mungkin karena pemain-pemain dari EVOS yang lain akan coba melakukan backup dari arah yang cukup jauh. Betul, ini Laser kalau bisa naik ke atap sih enak banget. Kalau dia bisa menggunakan balkon, naik ke atas atap dan akhirnya ngeflank tim Axis dari posisi high ground itu enak banget. Tapi sekarang dari Laser naik ke atap dia, naik ke atap dia. Berhasil. Nah itu yang gue tunggu tuh. Dia naik ke atas atap dia bakal sangat-sangat aman. Bahkan sekarang kita bakal ada fight-fight terjadi juga di antara VPE dan tim-tim sekitarnya. Gue nggak kaget kalau melihat sekarang cukup banyak tim yang akan kehilangan member sekaligus timnya tumbang secara total. Zona ketiga. Ya, kita melihat juga Fredo bersiap melakukan revive namun belum berhasil kali ini. iShot, lemparan granat selanjutnya namun ini adalah high toss gak lord toss. Kalau lord toss namun mungkin bisa mendapatkan satu pemain tersebut tapi ternyata bisa mendapatkan dua-duanya sekaligus. Betul, langsung di end juga dan tampaknya dari tim Secret harus dipulangkan di posisi ke-16 pada game pertama kita kali ini. Dan ini gue bilang, gue gak akan kaget melihat tim-tim sekarang bertumbangan satu persatu dengan cukup cepat apalagi dengan zona yang menuju ke perairan kali ini. Laser dibuat cukup low tapi dia juga membuat lawannya low, membuat keadaan sedikit stalemate. Tapi dari Mika, spray down melihat laser kayaknya tadi atau ke-skip, nggak tahu tuh. Kalau di layar kita kelihatan sedikit di pojok, tapi nampaknya Mika nggak sadar hal tersebut karena tadi cepat banget bantingan Giro dari seorang Mika. Laizek masih selamat di area tersebut, bisa mundurkah kali ini seorang Laizeknya karena dia berlari menuju ke arah yang lain, tapi ternyata Mika ketangkap sama pemain-pemain dari Baunam United. Betul, dari BN sudah muncul juga kali ini menuju ke arah rumah yang tadi dikuasai oleh tim Axis. EVOS sudah tarik mundur kali ini membuka kesempatan bagi tim BN untuk nge-third party. Tapi EVOS tahu kalau ini kenok-kenokan, ini makanannya gue. Sampai ini fight, gue yang nge-third party mereka gantian. Ya, Laizek akan coba mundur terlebih dahulu dan berhasil Laizek untuk melakukan proning di belakang dari Broken Wall-nya. Dan kita melihat fight-nya tidak untuk EVOS tapi Axis Red Ones dan juga Baunam United. Betul, dan sekarang dari tim EVOS bisa duduk, manis, makan popcorn, nunggu fight-nya mulai terjadi. Dan andaikan kenok-kenokan terjadi, ini bakal jadi suatu chance yang baik untuk tim EVOS mencari poin eliminasi di awal-awal zona keempat nantinya. Ya, kita melihat juga Sunos sudah sangat siap sekali, granat akan dilemparkan. Ini granat yang pertama dari Sunos kita lihat melemparkan ke arah depan dan itu dia meledak. Walaupun belum mendapatkan siapapun tapi ternyata itu dia EVOS lah yang mendapatkan sebuah knock. Bahkan knock saja juga didapatkan 2 dari Microboy mendapatkan pemain-pemain dari Baunam United. Redface melakukan tembakan kembali menuju ke arah pemain-pemain dari Exit Red Ones. Betul, kita bakal kini knock demi knock mulai terjadi juga di mana dari BN sudah mengirim 2 player mereka ke arah belakang. Di mana dari Sunoas, dari Silence meninggalkan pertempuran dan sekarang Axis lagi nahan sakitnya Blue Zone. Tapi zona kembali mental keluar dari area rumah ini tentu membuat area ini tidak menjadi prioritas lagi kembali untuk tim-tim yang sedang ada di pinggiran zona. Dari seorang kacang susu juga sudah mulai melakukan healing, sudah mulai kembali merevive juga Foki. Tapi kalau kita perhatikan sekarang juga tim-tim lain mulai kesulitan masuk ke arah zona yang terus menuju ke arah Fairy Pier-nya. Ya, kita melihat tadi Microboy bersama dengan pemain-pemain EVOS Reborn terus memberikan pressure ke arah Baunam United yang ternyata juga berdekatan dengan tim lain. Harusnya ada Rebis di sana, pemain-pemain dari Xavier dan Baunam United tiba-tiba dipulangkan oleh seorang Frankie dari tim Xavier. Yes, kita bakal ke ini tim demi tim mulai berjatuhan. 14 tim yang tersisa, 45 player masih live. Sudah total berarti 11
Ya, sekarang 11 player yang dipulangkan, 21 player yang dipulangkan ke arah lobby. Ya, kita melihat juga terlihat dengan sangat jelas satu pemain tersebut dan Frankie kembali mendapatkan elimination yang kelima, akan coba mencari yang keenam ke arah seorang Luxi namun belum berhasil. Kita harapkan Luxi masih bisa bertahan di area tersebut atau juga memberikan sebuah perlawanan ke arah Frankie, tapi sulit keadaannya Frankie. Terus buka skopnya, terlihat juga sangat low satu pemain dari Bigator Red Alliance, pemain terakhir dan akhirnya tertangkap oleh Frankie menjadi elimination yang keenam untuk dirinya. Yes, tampaknya pukulan awal-awal dari tim DX membuat tim BTR sedikit kesulitan untuk memaksimalkan game kali ini. Tapi dari RRQ sudah melakukan forting yang cukup riskan ya. Di tengah-tengah zona tadi. Tapi masih ada 2 player yang masih bertahan juga bagi tim RRQ. Bukan kondisi yang ideal, tapi sekarang tim Indonesia yang masih bertahan dari EVOS dengan 4 player mereka. RRQ dengan 2 player mereka harus memaksimalkan game kali ini. Ya, sebuah elimination kembali didapatkan dari Force V Gaming, mendapatkan kembali dan itu dia yang dipulangkan adalah pemain-pemain dari APG, tapi para Jin juga mendapatkan elimination ke arah V Gaming lagi dan tersisa satu pemain saja dari V Gaming. V Gaming juga belum terlalu maksimal game mereka yang pertama, mungkin saja ini harus segera dievaluasi atau ini segera harus dicari seperti apa penyelesaiannya oleh V Gaming. Betul, karena V Gaming kali ini mau nggak mau harus lolos ke Seorang Jeff pun tersungkur ke arah tanah karena ada TG13 yang ternyata memberikan sebuah sambutan dengan peluru-peluru panasnya. Dari arah gudang ini kita melihat Sembai dari belakang juga mencoba untuk mendobrak pertahanan dari MSC. Walaupun belum berhasil sejauh ini, kita melihat juga sebuah lemparan granat. Belum berhasil lagi karena ada jarak di antara granat dan juga pemain-pemain MSC. Betul, tapi dari kedua tim ini tampaknya niat untuk saling nge-clear kan. Dari Onyx langsung menabrak compound dari tim MSC kali ini untuk memperebutkan area di pinggir zona. Dari MSC tampaknya harus bermain lebih hati-hati lagi karena Jasper juga sudah membuang smoke ke arah belakang dengan cover dari seorang TG13. Dapatkah mereka mundur dan coba kembali reposition fight kali ini. Tapi di lain sisi dari tim VPE juga mulai perang di semua sisi mapnya, kali ini mulai pecah fightnya deh. Ya, semuanya fight ternyata, tidak ada tim yang nganggur kali ini, semuanya sibuk untuk melakukan tembakan demi tembakan. Bahkan kali ini kita melihat PUBG juga mendapatkan sebuah knock ke arah lawan-lawannya, yaitu dari tim Onyx yang juga sedari tadi memang ingin meretake atau ingin mengambil gudang dari pemain-pemain MSC. Karena Onyx mereka tidak bisa kemana-mana lagi, mereka harus masuk ke dalam circle-nya dan circle tersebut didapatkan atau dimiliki oleh MSC. Betul, tinggal Sembai seorang diri bertahan dan ketemu juga oleh tim MSC, di clear dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Dan dengan sangat cepat tim demi tim dipulangkan ke arah lobby. Ya, tersisa 10 kali ini maksud saya, dan melihat di area tersebut ternyata ada sebuah split yang juga dilakukan oleh para Jin dan juga Chopper. Walaupun para Jin menggunakan satu kendaraannya akan coba muter terlebih dahulu dan masih ada jarak sebenarnya di antara dua pemain tersebut. Dari pemain-pemain EVOS Reborn juga masih sangat nyaman mereka. Hanya ada seorang Rebis yang pastinya akan segera dicari oleh Microboy dan itu dia, Microboy juga melakukan tembakan ke arah Rebis. Betul, kita bakal kini dengan zona pental ke arah kanan. EVOS sangat diuntungkan dengan zona kali ini. Mereka bakal punya rumah, sudah naik ke atas atap juga bisa ngebuka vision dengan sangat-sangat nyaman. Tapi di lain sisi dari FaZe langsung masuk ke arah pantai. Apakah mereka bisa langsung maksimalkan fortingan-fortingan yang ada? Karena Korpai langsung memparkirkan kendaraan di dalam area lubang dan ditembak dari sisi belakang. Korpai pun tertumbangkan oleh Lizard yang punya high ground advantage bersama dengan seluruh tim EVOS. Bahkan seorang Parajin pun tersungkur karena seorang Vintores tadi granat yang matang sekali. Dilemparkan granat juga dari seorang Namshin ke arah Vintores, walaupun belum berhasil kali ini, tapi Vintores granat yang kedua pun connect ke arah seorang Namshin, sangat luar biasa. Lemparan-lemparan granat dari seorang Vintores. Granat yang kedua akan dicoba lagi menuju ke arah Namshin, kembali meledak di sana dan itu dia kembali didapatkan pemain-pemain dari Eagle Esport oleh seorang Vintores. Satu pemain saja memporak-porandakan sebuah pertahanan yang dibangun oleh Eagle Esport. Betul, dari tim Eagle Esport one by one dipulangkan ke arah lobby, tapi VPE melihat ada kill feed yang muncul kali ini di antara tim-tim di daerah pantai. Langsung ikutan join the fight juga, mengambil pinggiran dari zonanya dan juga mengirim 2 orang sisi belakang agar siapapun yang nabrak temennya yang ada di dalam zona bisa di cover dari sisi belakang. Ya, kita melihat Fluket juga bersiap kali ini melakukan tembakan ke arah Vintores dan Vintores bertemu dengan Fluket ternyata di sana atau ketahuan dengan Fluket. Kali 3 tadi Fluket mendapatkan seorang Vintores juga dari sisi lain. Ravenclaw juga melakukan tembakan-tembakan. Vampire mulai keluar untuk mendapatkan elimination. Sementara waktu sudah ada 6 yang mereka kumpulkan. Betul, kita bakal lihat lemparan bom juga langsung menuju ke arah depan, tapi belum mengenai targetnya. Oh, hampir menumbangkan seorang Beer 11, di mana Vintores di bawah lumayan low, Beer bahkan hampir tumbangan juga. Dan ini bom-bomnya ada kode bahwa playernya terkena dari lemparan bom mereka. Lihat dari tim VPE bahkan sudah mengirim 3 orang ke arah depan, hanya Schwab yang ada di sisi belakang, mengingat zona sudah bergerak juga. Beer 11 pemain yang juga dimainkan hanya di weekday saja karena kita tidak melihat pemain ini bermain di Super Weekend. Pemain yang sangat identik dengan RRQ Athena saat itu, tapi kita melihat juga seorang Beer 11 pastinya akan coba dicari oleh seorang Lizard yang sedang melakukan proning juga, melihat ke arah depan dengan M4 kali 3-nya tadi belum berhasil, tapi Namshin atau satu pemain Tom maksud saya dari Vampire, dari V Gaming maksud saya juga
melakukan sebuah pergerakan berada di area belakang. Sulit sekali untuk dia bisa masuk, bahkan ketahuan oleh Lyzak juga. Yes, selain Lazark dan juga dari tim EVOS nyayur senyayur-nyayurnya. 7 eliminasi dikantongi kali ini tentu membuka kesempatan baru bagi mereka di game kali ini kita. Tapi dari MSC di bawah lumayan low, tapi mereka terobos terus ke arah depan, di mana dari YG bakal langsung diincar oleh mereka. Ini menjadi chance juga bagi tim YG untuk mencari poin-poin tambahan, tapi Tamio dalam posisi knockout disusul kembali oleh OneSec. Tapi mereka juga bakal melakukan trading kali ini, di mana dari Lord menemukan satu player dari tim MSC, tapi dari Lord tidak bisa menumbangkan tim MSC secara utuh. MSC masih bisa survive di area ini, memulangkan pemain-pemain dari YG yang kita lihat juga YG nampaknya belum selesai dengan PR-nya, masih terus harus bisa mencari seperti apa jalur keluar mereka untuk bisa bermain lebih baik lagi. Tapi dari arah lain kita melihat Microboy terus berjibaku di area atas yang tadinya ada 3 pemain, kali ini hanya diisi oleh 1 pemain saja Microboy untuk melakukan tembakan-tembakan menuju ke arah Lamborghini. Betul, kita lihat dari DX tampaknya nyayur banget ya. Setelah melewati satu super weekend, mereka juga tampaknya menjadi super DX. Ya. Sangat luar biasa permainan-permainan dari Xavier. Kita melihat walaupun Microboy terus memberikan pressure demi pressure ke arah Shake yang sudah dikuasai oleh pemain-pemain dari Xavier. Turun ke arah bawah juga karena pemain EVOS sadar mereka harus bergerak sekarang juga. Cukup jauh jaraknya dari pemain-pemain EVOS menuju ke arah circle selanjutnya. Betul, ini kesulitan tersendiri sih bagi tim EVOS. Mengingat sekarang mereka harus maju ke arah depan dan di sekitar mereka, DX sudah mengunci sisi kanannya, sisi kirinya pun mereka harus berhadapan dengan tim FaZe dan juga beberapa tim-tim lainnya. Tapi baru ngomongin FaZe, tampak kita bakal juga ada tim langsung dipulangkan di posisi ke-7 tadi. Ya, itu adalah granat atau sebuah eliminasi yang bisa membuat EVOS nyaman sekali untuk bisa masuk ke dalam circle selanjutnya. Tapi meledak juga Ravenclaw, mengkat rotasi dari pemain-pemain MS Chonburi. Namun dari sisi lain kita melihat juga Fluket dengan M60-nya berhasil mendapatkan 1, akan coba mencari yang kedua, dan itu dia MS Chonburi pun dipulangkan seluruhnya karena ada Xavier juga yang melakukan tembakan ke arah MS Chonburi. Ya, dalam sekejap 3 tim dipulangkan ke arah lobby. Dari sisa 6, tiba-tiba dalam waktu 5 detik sisa 3 tim lagi. Dan sekarang kita lihat 4 lawan 4. Bukan hal yang sering kita lihat, tapi lemparan bom dari KF langsung menumbangkan Ravenclaw, membuat keadaannya unggul untuk tim EVOS. Tapi EVOS nggak bisa cuma perang dengan tim VPE, mereka juga harus waspada. Dari sisi kanan mereka ada tim DX yang masih utuh dengan semua player mereka. EVOS bergerak kali ini mendapatkan sebuah elimination, namun satu persatu pemain-pemain dari EVOS pun sangat low HP-nya, masih bisa untuk melakukan healing juga karena Swab tadi melakukan sebuah reload terlebih dahulu. Kita lihat turun ke area depan, tembakan juga terjadi dan kembali satu pemain juga didapatkan. Red Face tadi mendapatkan 1 pemain atau seorang Lyzak lah yang mendapatkan pemain-pemain dari Vampire, tapi di sisi lain ternyata ada third yaitu Xavier. Betul, dari Lyzak akhirnya coba untuk one on one juga dengan player dari VPE, Schwab yang lempar Molly. One on one situation dan tampaknya yes, dari EVOS bisa meratakan tim VPE. Tapi lagi asik-asik perang datang terparti kali ini. Lini depan dari EVOS sudah ditumbangkan, tinggal menyisakan lini belakang mereka, KF dan juga Microboy. Dapatkah mereka mengubah keadaan kali ini? 2 lawan 4, can they do it? Ya, kita melihat Microboy tertangkap di sana. Xavier mendapatkan sebuah momentum untuk bisa memulangkan seorang KF juga karena keadaannya sementara waktu 3 melawan 1. Akan coba dicari juga pemain-pemain dari EVOS. Tidak bisa melakukan revive harusnya karena Microboy sulit sekali saat dia merangkak menuju KF. Informasinya dapetin oleh Xavier. Tapi kalau Microboy tidak merangkak menuju ke arah KF, tidak ada revive yang dilakukan. Betul, tapi kali ini dari tim DX bisa menemukan posisi dari tim EVOS dan menumbangkan mereka. Congratulations untuk tim DX, comeback-nya is real kali ini. Setelah melewati super weekend yang terpaksa mereka tidak bisa main, sekarang langsung datang dengan WCD dengan total